Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan paparan materi yang tertinggal terkait tafsir di era para sahabat, karena saya rasa ini juga bagian dari materi yang terpenting. Jadi pertanyaannya, siapakah sahabat itu? Sahabat merupakan orang yang bertemu dengan Rasul sekaligus ia juga beriman kepadanya. Maka bertemu saja tidak cukup, karena Abu Jahal juga bertemu dengan Rasul, tetapi dia tidak beriman. Dan beriman saja dia tidak cukup, tetapi dia juga harus bertemu. Karena pada saat itu di luar dari Jazirah Arab banyak yang memang tidak berjumpa dengan Rasul, tetapi menyatakan keimanannya. Seperti di daerah Yaman gitu ya, ketika Mu'ad bin Jabal menugaskan kepada Nabi untuk berdakwah di sana, dan orang-orang Yaman banyak yang memang tidak berjumpa dengan Rasul, termasuk dalam cerita Amru al-Qais. Nah, ada berapa, sejak kapan sahabat itu dimulai dan sampai kapan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Sebetulnya kalau kita perhitungkan ya memang dimulai era sahabat itu berarti sejak era kenabian. Karena sahabat itu dia berjumpa dengan Nabi. Tetapi pada masa eranya atau zamannya, zaman sahabat itu dimulai, tentu ini didasarkan setelah Rasulullah itu wafat. Maka zaman zaman ini kan maksudnya ada dua, sekalipun sahabat itu berarti berada pada zaman kenabian, tetapi setelah Nabi wafat itu menjadi zaman yang berbeda. Maka ini ada dua kategori, ada zaman Rasulullah, artinya zaman Rasulullah itu bersama para sahabat dan nabinya itu sendiri waktu hidup. Kemudian ada zaman sahabat, cirinya adalah diawali dari Rasulullah itu wafat sampai sahabat yang terakhir itu wafat. Itu disebut sebagai zaman sahabat. Siapa sahabat yang terakhir wafat? Kita tidak pernah tahu siapa sahabat yang akhir terakhir wafat begitu ya. Tetapi di antaranya, salah satu di antaranya yaitu Abdullah bin Umar. Ada berapa jumlah sahabat? Nah, di sini menarik ya. Yang disampaikan oleh Ibnu Athir di dalam kitab Usdul Ghobah fi Ma'rifatis Sahabah, itu sahabat itu kurang lebih ada 7.714 sahabat. Luar biasa ini, Ibnu Athir ini beliau meneliti seberapa banyak sahabat. Kita saja di kampung saja kan kadangkala tidak tahu berapa jumlah warga yang ada di sana, tapi beliau itu sudah mampu menelusuri jejak pemikirannya, jejak sejarah hidupnya. Nah, ini kalian harus tahu nih kitab Usdul Ghobah fi Ma'rifati Sahabah. Nah, dalam hal bidang tafsir, maka tidak seluruhnya sahabat itu ahli dalam bidang tafsir. Karena apa? Karena ada beberapa faktor. Pertama, karena tingkat intelektualitas para sahabat itu berbeda-beda. Jadi tidak seluruh sahabat itu semuanya itu artinya tingkat kecerdasannya itu sama. Ada yang berbeda-beda. Ada yang memang cepat menanggapnya, ada yang memang biasa saja, ada yang memang lambat. Seperti
Umpamanya seorang guru yang menerangkan kepada muridnya dalam satu kelas, itu ada yang cepat menangkap, ada yang memang biasa-biasa saja. Begitupun dengan era sahabat. Kemudian yang kedua karena faktor kedekatan dengan Rasul. Jadi sahabat itu ada yang memang jauh tempat tinggalnya, ada yang memang bertetanggaan dengan Rasul atau bahkan satu rumah dengan Rasul seperti Ibnu Mas'ud. Ini juga yang menjadi faktor seringnya informasi berkenaan dengan Al-Quran itu diturunkan dan Rasulullah itu mengajarkan. Kalau kalau sehari-harinya bergaul dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, minimal sahabat tersebut mampu mengetahui makna-makna ayat Al-Quran yang memang sahabat yang lain pada saat itu belum mengetahuinya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kesibukan. Tidak seluruhnya sahabat itu mengkhususkan dirinya dalam bidang keilmuan sebagaimana kehidupan pada umumnya saat ini. Jadi sahabat itu ada yang berbeda-beda, ada yang memang dia ahli dalam bidang perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf, ya, bisnismen begitu. Ada juga memang sahabat yang mengkhususkan dalam bidang hadis seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, atau dari perempuannya itu ada Aisyah. Jadi kehidupan sahabat itu berbeda-beda. Ada juga memang sahabat yang mengkhususkan dirinya dalam bidang tafsir. Seperti sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kemudian ditambah seperti Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Zubair. Jadi ada 10 sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir. Nah, tetapi dari 10 ini ada 5 sahabat saja yang memang dikenal sebagai ahli tafsir. Jadi ada 5 sahabat saja yang memang dikenal sebagai ahli tafsir. Yaitu Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Nah, kenapa pertanyaannya? Sisanya seperti sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu kenapa tidak populer di dalam tafsir? Coba kalau kalian melihat tafsir-tafsir dengan corak riwayat, itu sedikit sekali menukil kepada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin yang tiga itu. Atau misalkan riwayat kepada Zaid bin Sabit. Atau misalkan riwayat kepada Abdullah bin Zubair. Nah, karena ada beberapa alasan juga. Yang pertama, karena sahabat yang ketiga Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu mereka setelah sepeninggal Nabi karena cepat-cepat diberikan amanah oleh umat pada saat itu untuk dijadikan sebagai khalifah, sehingga mereka itu lebih khusus atau lebih fokus untuk mengurus dalam persoalan negara. Abu Bakar ketika dia menjabat khalifah, dia lebih fokus kepada urusan negara ketimbang dalam mengkhususkan tafsir. Nah, begitu juga karena dari Abu Bakar ke Umar itu tidak jauh berbeda, maka Umar pun sama. Dari Umar ke Utsman pun sama. Lantas kenapa di sini Ali sendiri berbeda? Karena Sayyidina Ali itu ketika Rasulullah itu wafat, dia ada jeda beberapa tahun sehingga dalam waktu kekosongan sebelum beliau menjadi khalifah, itu Sayyidina Ali itu dia mengkhususkan dalam bidang pengetahuan sehingga ada jeda.
Adapun eh, faktor yang lain, ternyata memang sahabat ini ada masyhur dari kalangan sahabat, tetapi tidak masyhur di kalangan tabi'in. Nah, jadi seperti Zaid bin Sabit, kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari, kemudian juga Abdullah bin Zubair, itu mereka sahabat yang ahli tafsir, tetapi hanya terkenal di generasi sahabat. Nah, makanya kalau kita melihat di skema ini Ibnu Abbas dia punya murid yang kemudian menjadi generasi tabi'in. Nah, ini generasi tabi'in. Kenapa Abu Musa al-Ash'ari dia tidak punya turunannya? Nah, karena memang atau saya lupa satu lagi, Abdullah bin Zubair itu tidak tidak memiliki murid-muridnya di kalangan tabi'in atau tidak populer di kalangan tabi'in, atau satu lagi Zaid bin Sabit tidak populer di kalangan tabi'in karena mereka itu hanya populer di kalangan sahabat saja. Nah, sehingga pada generasi tabi'in yang hanya meriwayatkan itu sebagian kecil saja. Maka pada masa tabi'in ini ketika para sahabat itu meninggal, eh, mereka itu Abu Musa al-Asy'ari itu ya hanya mendapatkan sebagian dari riwayat-riwayat. Sisanya mereka kepada Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan kepada kalian popularitas ahli tafsir di kalangan sahabat. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kebetulan saya di sini menulis buku yang belum sempat saya terbitkan dan mudah-mudahan semester depan saya akan terbitkan. Ini tentang sejarah pemikiran tafsir. Nah, di sini kita mulai dari Ali bin Abi Thalib. Nah, siapakah beliau? Ali bin Abi Thalib itu merupakan keponakannya Rasulullah karena beliau putra dari pamannya. Beliau juga dikenal sebagai Abul Hasan karena memiliki anak Hasan dan Husain. Bahkan beliau juga memiliki seorang anak selain dari Fatimah karena ketika Fatimah itu dibunuh, kemudian Sayyidina Ali itu menikah lagi. Saya lupa namanya. Kemudian anaknya itu namanya Ali juga. Nah, tetapi yang terkenal itu ada Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib merupakan orang dari generasi atau sahabat generasi pertama yang masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya itu pada usia cukup muda. Sehingga wajar kalau beliau itu di antara sekian sahabat yang menjadi tempat rujukan atau tempat bernaung dalam bertanya persoalan tafsir. Maka ada ungkapan ala madinatil ilmi wa aliyu babuha. Jadi kotaknya ilmu atau gudangnya ilmu agama itu berpusat pada Ali bin Abi Thalib. Nah, karena faktor yang lain Ali bin Abi Thalib itu yaitu beliau itu langsung diajarkan oleh Nabi. Benar-benar dididik oleh Nabi sendiri dengan tangan beliau sendiri, bahkan dinikahkan dengan anaknya sendiri. Nah, maka wajar pengetahuan tentang kenabian, pengetahuan tentang kewahyuan, maka Ali bin Abi Thalib ini menjadi tempat bernaung bersama bagi kalangan sahabat. Bahkan Rasulullah itu pernah mendoakan kepada beliau, Allahumma sabbit lisanahu wahdi qalbahu. Itu doa Rasul yang dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah,